Ya Sobat Mami Ika, di sini Mami Ika sendiri di sini mau mengajak teman-teman semua untuk mereview kembali hasil dari pupuk organik cair di konten-konten sebelumnya yang menggunakan substrat dari powder kelor, kunyit, dan kayu manis. Nah, kenapa 3 substrat ini yang dipilih? Karena itu berfungsi sebagai vitamin atau sebagai penambah unsur makro dan mikro bagi media tanam tumbuhan apapun itu, dan dia tidak ada ampas ya, jadi tidak ada ampas, jadi dia larut dalam larutannya. Juga menggunakan gula merah ya, waktu itu kan di konten sebelumnya menggunakan gula merah untuk pertumbuhan dan makanan bakterinya, dan menggunakan seingat Mami Ika menggunakan Yakult sebagai media fermentasinya. Nah, ini di bawah situ adalah 3 botol dari pupuk organik yang ada di konten sebelumnya yang sudah berumur fermentasi 1 berumur 7 hari lah, kisaran 7 hari. Jadi ini menggunakan yang hijau warnanya menggunakan kelor, kemudian warnanya yang kuning menggunakan kunyit, dan ini menggunakan kayu manis. Nah, setiap hari dibuka karena ada gas yang dihasilkan oleh setiap pupuk organik cair. Nah, kenapa kita tidak menggunakan limbah bahan organik seperti limbah sayuran atau limbah kulit buah? Karena kelor, kunyit, dan yang terakhir kayu manis sendiri merupakan pupuk organik bagi media tanam ya, sebagai antioksidan, sebagai fungi, bakterisida, pestisida pun juga gitu loh. Makanya ini dijadikan pupuk organik. Jadi kita tidak ada penyaringan ampas di sini. Para sobat bisa tuh ada gasnya, dan baunya juga karena menggunakan fermentasi menggunakan Yakult, baunya sepet-sepet asam. Ini yang menggunakan kunyit, tuh ada gasnya sepet-sepet asam. Ini adalah fermentasi yang pertama sehari, dan ini adalah kayu manis sepet-sepet asam. Nah, sekarang kita akan menggunakan saja ya kan untuk tanaman kita. Ini adalah tadi indukan bidadari, dan ini adalah indukan sweetheart. Indukan sweetheart menghasilkan 1 anakan, dan indukan bidadari menghasilkan 5 anakan tadi ya. Karena masing-masing bonggol masih membawa tunas, jadi Mami Ika di sini tidak memotong atau mencacah indukannya. Jadi kita masih bisa menikmati keindahan daunnya yang sehat ini ya, nggak ada kutu sisik ataupun kutu putih. Baiklah para sobat, hasil gitu. Jadi kalau sebelumnya kalau menggunakan limbah sayur ataupun limbah kulit buah, para sobat harus menyaring limbah tersebut ya, menyaring limbah tersebut dan baru mendapatkan pupuk organik cairnya. Nah, sekarang untuk saat ini Mami Ika ingin mengaplikasikan pupuk ini karena tidak perlu disaring karena larut. Ini adalah kelor. 1 liter air itu 10 ml boleh sampai 30 ml oleh, atau gunakan seperempat dari cangkir ini. Oke, warnanya seperti itu ya. Warna hijau-hijau kelor cukup untuk 1 liter air. Oke para sobat, mungkin di hari yang lain para sobat bisa menggunakan substrat dari kunyit, kemudian menggunakan substrat dari kayu manis. Kemudian kita aduk saja dan diaplikasikan untuk semua tanaman kita. Oke para sobat, jadi tidak perlu ada penyaringan lagi karena tidak ada ampasnya. Karena Mami Ika waktu itu ini tadi medianya ini menggunakan bubuk powder ya. Apakah manfaat dari bubuk powder? Para sobat bisa lihat sendiri kita aplikasikan ke tanaman. Nah, oke para sobat, itulah sedikit updatean dari Mami Ika di sini. Para sobat bisa mencoba berbagai macam bahan organik untuk pupuk organik cairnya. Silakan menggunakan limbah sayur, limbah kulit buah, ya kulit dan sebagainya. Di sini Mami Ika mencoba membuat pupuk organik cair menggunakan kelor, kunyit, dan kayu manis. Oke, dan tidak perlu disaring karena dia larut dalam pupuk organik tersebut. Oke, begitu dari Mami Ika di sini sudah diaplikasikan ya. 1 liter bisa 10 ml sampai 30 ml atau seperempat cangkir, itu tidak apa-apa. Oke, para sobat, tetap di like, di komen, dan di subscribe. Jadilah subscribe-nya Mami Ika di sini supaya konten ini terus berkembang. Jangan lupa tetap semangat di masa-masa pandemik.
tetap bahagia dan tetap bersyukur. Jangan lupa lonceng notifikasi yang dinyalakan. Jadi kalau sewaktu-waktu Mami Ika di sini bikin konten, para sobat semuanya dimanapun berada ketahuan ada konten baru. Oke, demikian dulu. Tetap berkreatif menggunakan pupuk-pupuk organik homemade. Sekiranya rumah jauh dari pabrik ataupun dari toko pupuk, kita pun tidak khawatir. Kembalikan semuanya kepada alam seperti dahulu kala. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum.